Baik, untuk pertemuan hari ini sesuai dengan apa yang ada di uh, RPS, bahwa hari ini akan ada presentasi dari 3 kelompok yang akan membahas tentang diabetes mellitus, gangguan tiroid, dan diabetes insipidus. Ya, untuk selanjutnya, monggo saya persilakan siapa yang akan jadi moderator. Si pennya, Mbak Ima. Bu, baik. Saya Ya, akan monggo, menyampaikan. silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Rosalina, dan selamat siang buat teman-teman. Siang kali ini akan presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Yang pertama, kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 mempersiapkan PPT-nya dan bisa di-share screen. Monggo, silakan. Apakah sudah terlihat untuk PPT-nya? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Baik. Untuk kelompok 1 dengan diagnosa medis diabetes mellitus akan dibacakan oleh Mbak Widya. Monggo Mbak Widya. Apakah suaranya masuk, Mbak? Masuk. Kedengar. Baik, Bu. Selamat siang. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai diagnosa medis diabetes mellitus. Pertama beranggotakan 1 Bella, yang kedua saya sendiri Widya, yang ketiga Mbak Herlina, dan yang keempat Mbak Ima. Jadi pengertian dari diabetes mellitus sendiri itu merupakan penyakit kronis di mana organ pankreas sudah tidak dapat menghasilkan insulin secara cukup atau saat tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang dihasilkan sehingga menyebabkan peningkatan konsentrasi glukosa dalam darah menurut Supriyanto tahun 2022. Anatomi diabetes mellitus itu kelenjar yang terdapat di pankreas adalah kelenjar endokrin dan eksokrin. Letaknya berada di retroperitoneal, rongga abdomen atas, dan terbentang horizontal dari cincin duodenal ke lien, serta memiliki panjang sekitar 10-20 cm dan lebar 2,5-5 cm. Kelenjar yang terdapat di pankreas juga disebut sebagai kelenjar aksesorius dan dalam kinerjanya mendapat asupan darah dari arteri mesenterika superior dan splenikus. Pada masing-masing kelenjar memiliki fungsi yang berbeda-beda. Fungsi dari kelenjar endokrin adalah membantu menyekresikan hormon dari pulau Langerhans, sedangkan kelenjar endokrin membantu menyekresikan enzim pencernaan. Pulau Langerhans yang berdiameter 75-150 mikron memiliki 4 macam sel. Fisiologi, berikut penjelasan lengkap dari masing-masing hasil dari sel alfa, sel beta, dan sel delta. Menurut Haryono tahun 2019. 1. Insulin dari sel beta. Pada orang dewasa yang memiliki kesehatan yang normal, pankreas menyekresikan insulin sebanyak 40-50 unit setiap harinya.
Fungsi utama insulin adalah untuk memindahkan glukosa dan gula lain melalui membran sel ke jaringan utama, terutama sel otot, fibroblast, dan jaringan lunak. Yang kedua, glukagon dari sel alfa. Glukagon dari sel alfa ini merupakan hormon stadium pasca absorptif pencernaan yang muncul pada saat manusia menjalani puasa dan di saat waktu makan. Yang ketiga, somatostatin dari sel delta. Somatostatin merupakan salah satu hormon yang disebut sebagai hormon yang menghalangi kinerja hormon pertumbuhan. Hormon yang berada pada sel delta dan saluran gastrointestinal ini dirangsang oleh berbagai keadaan yang terjadi pada fisik dan mental manusia. Etiologi menurut Haryono tahun 2019, yang itu diabetes mellitus DM tipe 1. Penyebab rusaknya sel beta pada pankreas yang menimbulkan diabetes mellitus tipe 1 pada tubuh belum diketahui lebih pasti. Akan tetapi, ada kemungkinan bahwa sebab dari penyakit ini adalah faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan seseorang terserang penyakit diabetes mellitus 1 itu meliputi faktor adanya infeksi dari virus tertentu yang menyerang tubuh, atau bisa juga dikarenakan obat-obatan yang mengandung senyawa kimia yang dapat merusak sel-sel di pankreas. Selain itu, penyebab dari diabetes mellitus tipe 1 bisa juga dikarenakan beberapa hal seperti rusaknya genetik dari sel beta dan genetik dari asli insulin, serta adanya penyakit di pankreas, misalnya pankreasitis, trauma, atau neoplasma. B. Diabetes mellitus DM tipe 2, ada beberapa faktor tertentu yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengidap diabetes tipe ini. Faktor-faktor tersebut meliputi 1. Dari usia. Risiko terkena diabetes tipe 2 dapat meningkat seiring bertambahnya usia, terutama pada orang yang menginjak usia 45 tahun ke atas. Yang kedua, riwayat dari keluarga. Risiko diabetes tipe 2 menjadi meningkat jika orang tua atau saudara-saudara mempunyai riwayat penyakit diabetes tipe 2. Yang ketiga, obesitas. Kelebihan berat badan merupakan faktor risiko utama dari adanya diabetes tipe 2. Etiologi manifestasi yang sering kali dilaporkan pasien diabetes mellitus 2 adalah tanda dan gejala umum dan kurang lebih memiliki manifestasi klinis yang serupa dengan penderita diabetes mellitus tipe 1, yaitu A. Buang air kecil di malam hari dengan intensitas tinggi dalam artian sering. B. Merasa haus dan lapar meski telah cukup minum dan makan. C. Merasa lelah meski sudah istirahat yang cukup. D. Gangguan penglihatan yang disebabkan oleh adanya perubahan pada bentuk lensa di mata. E. Penurunan berat badan. Selanjutnya dibacakan oleh Mbak Herlina. Menurut Haryono 2019, komplikasi yang terjadi terhadap kedua tipe DM mempunyai dua golongan, yaitu akut serta kronik. Komplikasi akut, yang pertama, hipoglikemi adalah kadar darah yang rendah. Hipoglikemi ini ditandai dengan lelah, pusing, pucat, dan gemetar. Yang kedua, ketoasidosis diabetik. Adalah komplikasi akut diabetes mellitus yang ditandai dengan dehidrasi, kehilangan elektrolit, dan asidosis. Gejala utama pada ketoasidosis adalah nafas pendek atau sesak nafas, serta volume urin meningkat, kelelahan, dan peningkatan kadar gula darah. Untuk yang B, komplikasi kronik. Komplikasi kronik yaitu 1. Makrovaskuler, penyakit pada pembuluh darah yang besar, yaitu sirkulasi koroner, vaskular perifer, serta vaskular cerebral. Yang kedua, mikrovaskuler, yaitu penyakit pada pembuluh darah yang kecil,
yaitu mata serta ginjal, kontrol kadar pada glukosa dalam darah bertujuan dalam membuat awitan yang baik dan adanya komplikasi mikrovaskuler maupun makrovaskuler. Yang ketiga, rentan infeksi seperti tuberkulosis paru dan infeksi saluran kemih. Next. Kondisi patologi dari DM sebagian besar dihubungkan dengan efek utama kekurangan insulin, yaitu penurunan pemakaian glukosa oleh sel-sel tubuh yang mengakibatkan peningkatan kadar glukosa dalam darah. Metabolisme lemak meningkat dari daerah yang menyimpan lemak, sehingga terjadi metabolisme lemak yang abnormal, disertai adanya endapan kolesterol pada dinding pembuluh darah, dan kondisi kekurangan protein dalam jaringan tubuh. Patofisiologi. Proses hiperglikemi dimulai dari berkurangnya transfer glukosa yang melintas membran sel karena defisit insulin. Kondisi ini memicu terjadi penurunan glikogenesis atau pembentukan glikogen dari glukosa. Namun, tetap terdapat kelebihan glukosa dalam darah, sehingga meningkatkan glikolisis atau pemecahan glikogen. Cadangan glikogen menjadi berkurang. Cadangan glikogen menjadi berkurang dan glukosa yang tersimpan dalam hati dikeluarkan terus-menerus melebihi kebutuhan. Peningkatan glukogenesis atau pembentukan glukosa dari unsur non-karbohidrat seperti asam amino dan lemak juga terjadi sehingga glukosa dalam hati semakin banyak dikeluarkan. Seseorang dengan kondisi hiperglikemia akan mudah terinfeksi karena adanya disfungsi fagosit serta merangsang inflamasi akut yang tampak terjadi peningkatan petanda sitokin, proinflamasi, serta tumor nekrosis, faktor dan interleukin. Hipermolaritas merupakan suatu keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan osmotik pada plasma sel akibat peningkatan konsentrasi zat atau glukosa dalam darah. Peningkatan glukosa mengakibatkan kemampuan ginjal untuk melakukan filtrasi dan reabsorpsi glukosa menurun, sehingga glukosa terbuang melalui urin, disebut juga glukosuria. Ekresi molekul glukosa yang aktif secara osmosis menyebabkan kehilangan sejumlah air besar, diuresis osmotik, dan mengakibatkan peningkatan volume air atau poliuria. Starvasi seluler merupakan kondisi kelaparan yang dialami oleh sel karena glukosa kesulitan masuk ke dalam sel, sehingga menimbulkan proses kompensasi seluler untuk mempertahankan fungsi sel. Proses-proses kompensasi dimulai dari sel-sel otot melakukan metabolisme pada cadangan glikogen atau bahkan menggunakan asam lemak bebas atau keton. Kondisi ini berdampak pada penurunan massa otot, kelemahan otot, dan perasaan mudah lelah. Starvasi seluler juga meningkatkan metabolisme protein dan asam amino yang digunakan sebagai substrat untuk gluconeogenesis dalam hati yang mengakibatkan penurunan sintesis protein. Depresi protein akan mengakibatkan tubuh menjadi kurus, penurunan resistensi terhadap infeksi, dan pengembalian jaringan yang rusak akibat cedera akan kulit. Dampak starvasi sel juga dapat meningkatkan mobilisasi dan metabolisme lemak atau lipolisis asam lemak bebas, trigliserida, dan gliserol bersirkulasi, dan menyediakan substrat bagi hati untuk proses ketogenesis yang digunakan sel untuk melakukan aktivitas sel. Menurut Haryono 2019, pemeriksaan penunjang bisa diterapkan pada pasien diabetes tipe 1 maupun tipe 2, meliputi beberapa hal, yaitu pemeriksaan laboratorium darah, pemeriksaan urin, kultur pus,
Penata laksanaan medis pada penderita DM menurut Haryono 2019 meliputi gaya hidup sehat dan diet, monitoring kadar gula darah, dan terapi insulin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Bella. Konsep asuhan keperawatan. Pengkajian yang pertama ada data umum. Jenis kelamin kejadian DM tipe 2 lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan laki-laki. Dikarenakan secara fisik, wanita memiliki peluang dalam peningkatan indeks massa tubuh yang lebih besar. Yang kedua ada usia. Berdasarkan penelitian, DM meningkat pada usia lebih dari 45 tahun. Yang ketiga, keturunan karena adanya riwayat keluarga yang terkena DM. Yang kedua ada keluhan utama. Pada pasien dengan DM biasanya masuk rumah sakit dikarenakan kondisi lemah, pusing, nafsu makan menurun, atau bahkan dengan penurunan kesadaran akibat hipoglikemia. 3. Riwayat penyakit sekarang. Pasien DM biasanya sering disertai gejala polidipsi, anoreksia, mual dan muntah, BB menurun, diare, kadang-kadang disertai nyeri perut, kram otot, gangguan tidur atau istirahat, haus, kesulitan orgasme pada wanita, dan masalah impoten pada pria. Yang keempat ada riwayat penyakit dahulu. Apakah pasien memiliki riwayat hipertensi atau infark miokard akut dan diabetes gestasional? B. Apakah pasien memiliki riwayat ISK berulang? C. Apakah pasien menggunakan obat-obat seperti steroid, dimetik, dilatin, dan phenobarbital? D. Apakah pasien memiliki riwayat mengkonsumsi glukosa atau karbohidrat berlebihan? Yang kelima, riwayat penyakit keluarga. Tanyakan apakah anggota keluarga pasien memiliki riwayat DM atau penyakit keturunan yang lain. Dapat menyebabkan defisiensi insulin seperti hipertensi dan jantung. Yang keenam, ada pemeriksaan fisik melalui A. Sistem pernafasan, B. Sistem kardiovaskuler, C. Sistem persarafan, D. Sistem perkemihan, E. Sistem pencernaan, dan F. Sistem muskuloskeletal. Diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan pada pasien DM menurut SDKI A. Ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan hiperglikemia. B. Hipovolemia berhubungan dengan peningkatan permeabilitas kapiler. C. Defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan. D. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot. Dan E. Resiko gangguan integritas kulit ditandai dengan perubahan sirkulasi. Yang pertama, intervensi keperawatan dengan diagnosa ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan hipoglikemia. Tujuannya, setelah dilakukan intervensi keperawatan 3 kali 24 jam, maka ketidakstabilan kadar glukosa darah meningkat dengan kriteria hasil mengantuk menurun, pusing menurun, lelah atau lesu menurun, gemetar menurun, berkeringat menurun, rasa haus menurun, kadar glukosa dalam darah membaik. Dengan intervensi manajemen hiperglikemia, observasi yaitu identifikasi penyebab hiperglikemia, monitor kadar glukosa darah, monitor tanda gejala hiperglikemia, monitor intake dan output cairan. Terapeutiknya berikan asupan cairan oral, konsultasi dengan medis jika tanda dan gejala hiperglikemia memburuk. Edukasi, anjurkan monitor kadar glukosa darah secara mandiri, anjurkan terhadap kepatuhan diet dan olahraga, ajarkan pengelolaan diabetes, dan kolaborasinya kolaborasi pemberian insulin. Yang kedua, hipovolemia berhubungan dengan peningkatan permeabilitas kapiler. Setelah dilakukan intervensi keperawatan 3 kali 24 jam, maka status cairan membaik dengan kriteria hasil, kekuatan nadi meningkat, turgor kulit meningkat, output urin meningkat, dyspnea menurun, frekuensi nadi membaik, tekanan darah membaik, membran mukosa membaik, kadar HB dan HT membaik.
intervensinya yaitu dengan dilakukan manajemen hipovolemia. Observasi yaitu periksa tanda gejala hipovolemia, monitor intake dan output cairan. Terapeutiknya hitung kebutuhan cairan, edukasi anjurkan memperbanyak asupan cairan oral, kolaborasi pemberian cairan IV isotonis dan cairan IV hipotonis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ima. Intervensi yang ketiga, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, maka status nutrisi membaik dan kriteria hasil, porsi makan yang dihabiskan meningkat, serum albumin meningkat, berat badan membaik, IMT membaik, frekuensi makan membaik, nafsu makan membaik, dan bising usus membaik. Manajemen nutrisi, observasi, identifikasi status nutrisi, monitor asupan makanan, monitor berat badan. Untuk terapeutik, lakukan oral hygiene sebelum makan, edukasi, ajarkan diet yang diprogramkan, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan pasien. Yang keempat, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot. Setelah dilakukan intervensi keperawatan 3 kali 24 jam, maka mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil, pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot meningkat, rentang gerak atau ROM meningkat, dan kelemahan fisik menurun. Mobilisasi, observasi, identifikasi, toleransi fisik, melakukan pergerakan, dan monitor kondisi umum selama mobilisasi. Untuk terapeutik, fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, dan libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Untuk edukasi, anjurkan mobilisasi dini. Yang kelima, resiko gangguan integritas kulit ditandai dengan perubahan sirkulasi. Setelah dilakukan intervensi keperawatan 3 kali 24 jam, maka integritas kulit dan jaringan meningkat dengan kriteria hasil, kerusakan jaringan menurun, kerusakan lapisan kulit menurun, elastisitas meningkat, posisi jaringan meningkat, jaringan parut menurun, sensasi membaik. Perawatan integritas kulit, observasi, identifikasi penyebab gangguan integritas kulit, misalnya perubahan sirkulasi, penurunan kelembapan, dan penurunan mobilisasi. Untuk terapeutik, ubah posisi tiap 2 jam jika tirak garing, atau tirak garing tiap 2 jam. Edukasi, anjurkan menggunakan pelembab. Yang kedua, anjurkan minum air yang cukup. Implementasi keperawatan. Implementasi keperawatan merupakan serangkaian intervensi yang dilakukan oleh perawat untuk mengatasi masalah pasien. Terdapat 3 prinsip perawatan, yaitu mempertahankan keamanan pasien, memberikan asuhan keperawatan yang efektif, memberikan asuhan seefisien mungkin. Untuk mempertahankan keamanan pasien, bisa fokus utama melakukan tindakan keperawatan, tindakan yang membahayakan, menyebabkan perawat melanggar aspek legal etik keperawatan profesional. Dan untuk asuhan keperawatan yang efektif, merupakan asuhan yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman perawat. Dan kemudian yang C, asuhan keperawatan yang efisien yaitu memberikan asuhan dengan menggunakan waktu sebaik mungkin sehingga dapat menyelesaikan masalah pasien sesuai dengan target yang diharapkan. Evaluasi keperawatan, adanya tindakan penilaian terhadap proses asuhan keperawatan yang telah dilakukan. Evaluasi disusun menggunakan SWOT secara operasional dengan tahapan sumatif atau dilakukan selama proses asuhan keperawatan dan formatif atau proses dan evaluasi akhir. Dan evaluasi dibagi menjadi 2, yaitu evaluasi berjalan dan evaluasi akhir. Evaluasi berjalan atau sumatif, evaluasi ini dikerjakan dalam bentuk pengisian format catatan perkembangan yang didasarkan pada
masalah yang dialami oleh pasien dan keluarga. Dan B, evaluasi formatif. Evaluasi ini membandingkan antara terkait. Apabila ditemukan kesenjangan di antara keduanya, kemungkinan semua tahap dalam proses asesmen perawatan perlu dilakukan tindak lanjut supaya didapatkan data-data, masalah, atau rencana yang perlu dimodifikasi. Sekian, terima kasih dari kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan bisa lewat kolom chat, dan selanjutnya bisa pemaparan untuk kelompok 2. Monggo silakan kelompok 2. Terima kasih. Bentar saya share screen dulu. Baik, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apakah suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Apakah backsound-nya mengganggu? Enggak, jelas terdengar, Pak. Oke, kami dari kelompok 2 akan yang terdiri dari Ibu Dumi Fitri, Bapak Kadi Pertama, saya sendiri Yanuar Farisandi, dan Ibu Mei Melani akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan diabetes insipidus. Kita mulai dari yang pertama, dari definisi insipidus. Jadi, diabetes insipidus sendiri adalah kelainan endokrin yang ditandai dengan polidipsi dan poliuria. Dua mekanisme yang mendasari adalah gangguan pelepasan ADH atau adrenal antidiuretik hormon oleh hipotalamus atau hipofisis sentral dan gangguan respon terhadap ADH oleh ginjal atau nefrogenik, itu menurut Kusmana 2000 tahun 2016. Diabetes insipidus sendiri adalah sebenarnya ketidakmampuan tubuh untuk mempertahankan air karena patofisiologi reproduksi hormon antidiuretiknya atau ADH-nya dan penyakit lainnya. ADH diproduksi oleh syaraf supraoptik dan nukleus paraventrikular yang terletak di hipotalamus. Setelah produksi ADH mengalir ke sepanjang saluran hipotori dan hipofisial dan disimpan di hipofisis posterior, yang mana tempat stimulus dari semua reseptor dan dilepaskan dari lokasi penyimpanan produksi. Pada diabetes insipidus sendiri merupakan kelainan langka yang terjadi saat ginjal seorang mengeluarkan sejumlah besar urin yang tidak normal, yang tidak sedap dan encer, bau yang tidak sedap. Pada kebanyakan orang, ginjal mengeluarkan sekitar 1-2 liter air kencing sehari. Pada orang dengan diabetes insipidus, ginjal bisa mengeluarkan lebih dari 3-20 liter kencing per hari. Akibatnya, penderita diabetes insipidus bisa jadi perlu minum dengan jumlah yang besar. Selanjutnya untuk klasifikasi. Jadi ada beberapa klasifikasi terkait dengan diabetes insipidus. Menurut buku ajar patofisiologi kedokteran di 2007, di antaranya adalah pertama diabetes insipidus sentral atau neurogenik. Pada diabetes ini biasanya paling sering bentuk paling sering dari diabetes insipidus dan biasanya berakibat fatal. Jadi diabetes insipidus sentral merupakan manifestasi dari kerusakan hipofisis yang berakibat terganggunya sintesis dan penyimpanan ADH. Hal ini biasanya disebabkan oleh kerusakan nukleus supraoptik paraventrikular dan piliformis hipotalamus yang mensintesis ADH.
Selain itu, diabetes insipidus sentral ini juga timbul karena gangguan pengangkutan ADH akibat kerusakan pada akson tractus supraoptico hipofisialis dan akson hipofisis posterior, di mana ADH yang biasanya disimpan untuk sewaktu-waktu dilepaskan ke dalam sirkulasi jika dibutuhkan. Yang kedua, diabetes insipidus nefrogenik. Nah, yang ini itu terjadi karena ginjal kurang respon terhadap atau kurang peka terhadap ADH. Ini bisa disebabkan oleh konsumsi obat seperti litium atau proses kronik ginjal seperti penyakit ginjal polikistik atau gagal ginjal atau block partial ureter, sickle cell disease, dan kelainan genetik maupun idiopatик lainnya. Terus biasanya pada keadaan ini terapi demospresin tidak akan berpengaruh. Terus yang selanjutnya ada diabetes insipidus hypsogenik. Kalau diabetes insipidus ini itu biasanya disebabkan oleh kerusakan dalam mekanisme haus di hipotalamus. Efek ini mengakibatkan peningkatan rasa haus yang abnormal sehingga terjadi sekresi ADH dan peningkatan output urin. Terus yang keempat ada diabetes insipidus gestasional. Pada diabetes insipidus gestasional terjadi hanya saat hamil jika enzim yang dibuat oleh plasenta merusak ADH dari ibu hamil itu. Kebanyakan kasus diabetes insipidus ini pada kehamilan membaik di terapi dengan demospresin. Pada kasus di mana terdapat abnormalitas dari mekanisme haus, demospresin tidak boleh digunakan sebagai terapi. Untuk etiologi dari diabetes insipidus, biasanya pada diabetes insipidus sentral disebabkan pada kondisi-kondisi yang mengganggu pembuatan, penyimpanan, dan pelepasan ADH. Angka kejadiannya sama antara laki-laki dan perempuan, terjadi pada seluruh usia dengan onset terutama pada usia 10-20 tahun. Penyebabnya dibagi dalam dua kategori. Yang pertama didapat meliputi kerusakan regiohipotalamus atau neurohipofisial, idiopatик, kelainan vaskular, dan racun kimia. Yang kedua diturunkan bersifat genetik. Beberapa jenis resesif autosomal dan X-linked di diabetes insipidus nefrogenik disebabkan adanya gangguan struktur atau fungsi ginjal, baik permanen maupun sementara. Yang kedua, yang diabetes insipidus nefrogenik dibagi menjadi dua kategori juga, yang didapat melalui meliputi penyakit ginjal, terus obatan terutama litium, gangguan elektrolit, dan kondisi lain seperti kehamilan. Untuk yang diturunkan itu adanya mutasi gen yang mengkode reseptor ADH tipe VPR2 pada kromosom XU28 adalah bentuk yang paling sering terjadi. Terus yang kedua, ada mutasi dari gen aquaporin 2 atau IQP2 pada kromosom 12q13 atau angka kejadiannya jarang ya, 1%, menyebabkan peningkatan kanal air yang diekspresikan ductus kolektikus ginjal. Untuk patofisiologi pada pasien dengan diabetes insipidus, vasopressin arginine merupakan suatu hormon antidiuretik yang dibuat oleh nucleus supraoptik paraventrikular dan filiformis hipotalamus bersamaan dengan pengikatnya yaitu neurofusin 2. Pada vasopressin kemudian diangkut dari badan sel neuron tempat pembuatannya melalui akson menuju ke ujung saraf yang berada di kelenjar hipofisis posterior, yang merupakan tempat penyimpanannya. Secara fisiologis, vasopressin dan neurofusin yang tidak aktif akan disekresikan bila ada rangsa tertentu. Sekresi vasopressin diatur oleh rangsa yang meningkat pada reseptor, volume, dan osmotik. Peningkatan osmolaritas cairan ekstraseluler atau penurunan volume intravaskuler akan merangsang sekresi vasopressin. Nah, vasopressin kemudian meningkatkan permeabilitas epitel ductus atau pengumpul ginjal terhadap air melalui suatu mekanisme yang melibatkan pengaktifan adenolisin dan peningkatan AMP sikliknya. Akibatnya, konsentrasi kemih meningkat dan osmolaritas serum menurun. Osmolaritas serum biasanya diperkirakan konstan dengan batas sempit antara 290 dan 296 miliosmolaritas per kilo H2O.
Gangguan dari fisiologi vasopressin ini dapat menyebabkan pengumpulan air pada dukus pengumpul ginjal karena berkurangnya permeabilitas ginjal yang akan menyebabkan poliuri atau banyak kencing. Selain itu, peningkatan osmolitas plasma akan merangsang pusat haus dan sebaliknya, penurunan osmolitas plasma akan menekan pusat haus. Ambang rangsang osmotik pusat haus lebih tinggi dibandingkan ambang rangsang sekresi vasopressin. Sehingga apabila osmolitas plasma meningkat, maka tubuh terlebih dahulu akan mengatasinya dengan mensekresi vasopressin yang apabila masih meningkat akan merangsang pusat haus yang akan berimplikasi pada orang tersebut. Itu manifestasinya minum banyak atau polidipsi. Cara patogenesis diabetes insipidus dibagi menjadi dua, yaitu diabetes insipidus sentral, di mana gangguannya pada vasopressin itu sendiri, dan diabetes insipidus nefrogenik, di mana gangguannya adalah pada tidak responsifnya tubulus ginjal terhadap vasopressin. Diabetes insipidus yang sentral dapat disebabkan oleh kegagalan pelepasan hormon antidiuretik atau ADH yang merupakan kegagalan sintesis atau penyimpanannya. Hal ini biasanya disebabkan oleh kerusakan nukleus supraoptik, paraventrikular, dan piliformis hipotalamus yang mensintesis ADH. Selain itu, yang sentral ini juga timbul karena gangguan peningkatan pengangkutan ADH akibat kerusakan pada akson tractus supraoptik hypophysalis dan aksin hipofisis posterior, di mana ADH disimpan untuk sewaktu-waktu dilepaskan ke dalam sirkulasi jika dibutuhkan. Pada yang sentral ini juga terjadi karena adanya sintesis ADH atau sintesis yang kuantitatif tidak mencukupi kebutuhan, atau kuantitatif cukup tapi tidak berfungsi normal. Untuk manifestasi klinis dari diabetes insipidus sendiri ada poliuri, terus polidipsi, tidur diganggu karena poliuri dan nokturia, terus penggantian air yang tidak cukup, bola mata cekung, hipotensi, terus tidak berkeringat atau keringatnya sedikit sehingga kulit jadi kering dan pucat, dan anoreksia. Untuk pemeriksaan penunjang pada ada beberapa pemeriksaan penunjang pada pasien diabetes insipidus, diantaranya ada Heikki Hair atau Carter Robbins test. Ini itu merupakan pemberian infus larutan garam hipertonis secara cepat pada orang normal yang akan menurunkan jumlah urin. Sedangkan pada diabetes insipidus urin akan bertambah. Pemberian pitresin akan menyebabkan turunnya jumlah urin pada pasien insipidus ini. Kita memantaunya jumlah urin pada pasien. Yang kedua ada fluid deprivation. Menurut Martin Goldberg ada dua pengujian, yaitu nikotin dan uji vasopressin. Yang ketiga ada laboratorium seperti darah, urinalisis, dan kimia. Yang keempat ada tes deprivasi air yang diperlukan untuk pasien dengan diabetes dengan defisiensi ADH parsial. Juga untuk membedakan diabetes insipidus dengan polidipsi primer atau primer pada anak. Yang kelima ada radioimmunoassay untuk vasopressin. Yang keenam ada X-ray cranium. Pada X-ray cranium ini menunjukkan adanya bukti tumor intrakranium seperti kalsifikasi, pembesaran sila tursunika, ada erosi prosiosklinoid, atau makin melebarnya subura yang menyebabkan gangguan pada ADH. Yang ketujuh ada MRI. MRI sendiri ini diindikasikan pada pasien yang curi-curi dengan diabetes insipidus ini. Biasanya gambar MRI dengan T1 dapat membedakan kelenjar pituitaria anterior dan posterior dengan isyarat hyperindens atau disebut titik terang atau isyarat terang. Komplikasi yang terjadi pada pasien diabetes insipidus itu ada hipertonik encephalopati, gagal tumbuh, kejang terlalu cepat, koreksi hipernatremi, sehingga menyebabkan edema cerebral,
Dehidrasi berat dapat terjadi apabila tidak tersedia air minum dalam jumlah yang cukup. Untuk penata laksanaan, yang pertama ada terapi cairan parenteral untuk mencegah dehidrasi. Pada penderita diabetes insipidus harus selalu minum cairan dalam jumlah yang cukup ketika mereka merasa haus. Karena penyakit ini merupakan suatu kelainan di mana terdapat kekurangan hormon antidiuretik yang menyebabkan rasa haus yang berlebihan dan pengeluaran sejumlah besar urin kemih yang sangat encer sehingga pada penderita bayi biasanya dan anak-anak harus sering diberi minum. Yang kedua, jika hanya kekurangan ADH dapat diberikan obat chlorpheniramine atau clofibrat untuk perangsang sintesis ADH di hipotalamus. Yang ketiga, jika berat diberikan ADH melalui semprotan hidung dan diberikan vasopressin atau demopressin asetat atau bisa dimodifikasi dengan hormon antidiuretik. Pada pemberian ini beberapa kali sehari berguna untuk mempertahankan pengeluaran air kemih yang normal. Terlalu banyak mengkonsumsi obat ini juga dapat menyebabkan penimbunan cairan, pembengkakan, dan gangguan lainnya. Selanjutnya ada obat-obat tertentu seperti diuretik diasid, misalnya hidroklorothiazid atau HCT, dan obat-obat anti peradangan non-steroid misalnya indomethacin atau tolmetin. Terus selanjutnya ada pada diabetes sentral yang komplit, biasanya diperlukan terapi hormon pengganti seperti DDAVP, terus yang merupakan pilihan utama. Selain itu, bisa juga digunakan terapi jungkan ya, mengatur suhu air seperti diuretik diasid, clopropamid, clofibrat, dan carbamazepin. Ini untuk patofisiologinya, kurang lebih PPB-nya yang dijelaskan tadi di patofisiologi. Untuk asuhan keperawatan. Untuk asuhan perawatan, pertama ke pengkajian. Pengkajian meliputi yang pertama pasti keadaan umum dulu, meliputi kondisi seperti dengan kesadaran, kelelahan atau ketegangan, respon pasien bagaimana, selanjutnya ada tanda vital, tekanan darah, heart rate, respiratory rate, dan temperatur, mungkin saturasi oksigen juga. Pada riwayat selanjutnya riwayat penyakit sebelumnya, ini ditanyakan apakah sebelumnya klien pernah ada riwayat trauma kepala atau pembedahan kepala, pemakaian obat phenytoin atau ada lithium karbamat juga, infeksi, apakah pernah ada infeksi kranial atau ada riwayat keluarga menderita kerusakan tubuh ginjal atau penyakit yang sama. Selanjutnya ada pengkajian pola Gordon. Jadi pola Gordon ini yang dikaji adalah persepsi kesehatan dan pelaksanaan kesehatan. Jadi yang dikaji ini pengetahuan klien mengenai penyakit, terus apa upaya klien untuk mengatasi penyakitnya. Terus itu ada pola nutrisi metabolik. Jadi apakah nafsu makan klien menurun, atau ada penurunan berat badan 20% dari berat idealnya. Yang ketiga ada pola eliminasi. Pola eliminasi ini yang dikaji adalah frekuensi eliminasi urin klien sehari-hari, terus karakteristik urinnya, terus apakah ada keluhan sering kencing pada malam hari atau nokturia. Yang selanjutnya pola aktivitas dan latihan. Yang dikaji adalah apakah saat aktivitas ada rasa nyeri atau nafas sesak, terus keterbatasan aktivitas sehari-hari, misalnya keluhan lemah, letih, atau sulit bergerak, terus juga ada penurunan kekuatan otot. Selanjutnya pola tidur dan istirahat. Biasanya pada pasien dengan diabetes insipidus mengalami kencing terus-menerus sehingga akan mengganggu istirahat dari pasien. Terus yang keenam, pola kognitif atau persepsual. Pada ini yang dikaji adalah fungsi penglihatan, pendengaran, penciuman, dan daya ingat masa lalu serta ketanggapan dalam menjawab pertanyaan. Setelah itu ada pola persepsi diri, yang ditanyakan itu biasanya perasaan saat sudah mengalami sakit, dampak sakit terus keringan pasien. Itu ada pola peran hubungan, pola seksualitas, pola coping, pola nilai atau kepercayaan. Untuk pemeriksaan fisiknya dari inspeksi kita bisa lihat apakah klien itu tampak banyak minum atau banyak buang air kecil.
atau kulit kering dan pucat, bayi sering menangis, terus tampak kurus karena penurunan berat badan, terus ada vomiting, kegagalan pertumbuhan, serta membran mukosanya itu terlihat kering. Lainnya palpasi kita bisa kaji turgor kulitnya elastis atau tidak, membran mukosanya kering atau tidak, takikardi, aktifnya juga ada. Ada akusilasi biasanya pada pasien yang mengalami hipotensi. Untuk diagnosa keperawatan yang bisa diambil dari pasien dengan sakit diabetes insipidus ada beberapa, yaitu kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif atau yaitu poliuri dan nocturia, ada gangguan eliminasi urin berhubungan dengan penurunan permeabilitas tubulus ginjal yang ditandai dengan poliuri dan nocturia juga, terus ada gangguan pola tidur berhubungan dengan nocturia, terus defisiensi pengetahuan berhubungan dengan tidak familiar dengan gejala penyakit. Untuk rencana keperawatannya pada diagnosa kurang volume cairan yang berhubungan dengan kehilangan cairan aktif atau poliuria dan nocturia. Untuk kriteria hasilnya, setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan dalam waktu 3x24 jam, diharapkan kekurangan volume cairannya teratasi, yang ditandai dengan tidak terdapat tanda dehidrasi, turgor baik, terus kulit bila ditekan akan cepat kembali gitu, ke kontur normalnya, mata tidak cekung, mempertahankan urin output sesuai dengan usia dan berat badannya, untuk urin output normalnya akan 0,5 sampai 1 kilo, 1 cc per kilo berat badan per jam. Jadi bisa hitungnya, boleh silahkan dibaca. Terus pasien tidak mengalami pusing, mulut tidak kering, tidak mudah mengantuk, dan tidak sering merasa haus. Setelah itu untuk intervensinya, tanda-tanda dehidrasi seperti turgor kulitnya jelek atau tidak, kulit kering atau tidak, mata cekung atau tidak. Terus menganjurkan pasien untuk minum banyak, sekitar 2.000 sampai 2.500 cc per hari. Monitor status cairannya termasuk intake dan output. Monitor hidrasinya, jadi kelembapan, membran glukosa, nadi adekuat atau tidak, tekanan darah, ortostatik atau tidak. Setelah itu monitor respon pasien terhadap penambahan cairan. Selanjutnya pemberian cairan IV, monitor adanya tanda gejala kelebihan volume cairan juga, terus kolaborasi tim medis terkait dengan pemberian obat dan terapi yang lebih lanjut. Yang kedua, ada gangguan eliminasi urin berhubungan dengan penurunan permeabilitas tubulus ginjal yang ditandai dengan poliuri nocturia. Jadi untuk dari hasilnya setelah dilakukan 24 jam asuhan keperawatan, diharapkan eliminasi urin teratasi dan kembali normal. Dengan karakteristik urin memiliki warna kuning pekat, berat jenis urin normal, berat jenis urinnya normal. Terus jumlahnya, baunya normal, serta amonnya, dan pasien sudah tidak merasa ingin sering ini lagi. Untuk intervensinya, monitor dan kaji karakteristik urin meliputi frekuensi, konsistensi, bau, volume, dan warna. Terus pantau intake dan output cairan, batasi cairan sesuai kebutuhan, catat waktu terakhir pasien eliminasi urin, instruksikan pasien atau keluarga untuk mencatat output urinnya, kolaborasi dengan tim medis lain terkait pemberian obat. Yang ketiga, gangguan pola tidur berhubungan dengan nocturia. Untuk kedua hasilnya, setelah dilakukan tindakan perawatan selama 1x24 jam, pasien diharapkan pola tidur pasien diharapkan terkontrol, ditandai dengan tanda vital pasien dalam batas normal. Pasien tidak sering terbangun di malam hari karena ingin buang air kecil. Pasien tidak mengalami kesulitan untuk tertidur. Untuk intervensinya, pastikan tanpa tanda-tanda vital, catat jika ada perubahan, jika kencing malam mengganggu, batasi asupan cairan waktu malam, dan kencing sebelum tidur. Anjurkan keluarga pasien untuk memberi pasien rutin relaksasi untuk persiapan tidur. Nah, selanjutnya adalah defisiensi pengetahuan berhubungan dengan tidak familiarnya dengan gejala penyakit. Setelah diberikan asuhan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan pengetahuan pasien bertambah dengan ditandai dengan pasien yang keluarga mengetahui definisi diabetes insipidus, pasien yang keluarga mengetahui faktor penyebab diabetes insipidus, pasien yang keluarga mengetahui tanda dan gejala awal diabetes insipidus,
klien dan pasien dan keluarga mengetahui terapi pengobatan yang diberikan pada klien dengan penyakit diabetes insipidus dengan intervensi kaji pengetahuan awal pasien mengenai penyakitnya, jelaskan patofisiologi penyakitnya dan bagaimana itu bisa berpengaruh terhadap bentuk dan fungsi tubuh, deskripsikan tanda dan gejala penyakit yang diderita klien, terus diskusikan terapi pengobatan yang diberikan kepada klien, terus diskusikan perubahan gaya hidup yang dilakukan untuk mencegah terjadinya komplikasi dan atau memantau proses penyakit tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan atau melalui kolom chat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 2 sudah memaparkan hasil diskusinya. Selanjutnya kelompok 3 monggo silakan untuk kelompok 3 bisa di-share screen dan dipaparkan materinya. Mari ya, Mbak. Sudah terlihat? Belum Mbak Wi, nggak keluar ya slide-nya. Sudah terlihat? Sudah Mbak. Terima kasih, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan gangguan tiroid. Kami dari kelompok 3 terdiri dari Redi Mardiansah, Lisna Manalu, Wiwi Andayani, dan saya sendiri Yuliat Masari. Slide. Latar belakang dari tiroid, kelenjar tiroid adalah organ kecil yang terdapat di bagian depan leher, melingkari batang tenggorokan atau yang trakea, bentuknya seperti kupu-kupu, bagian tengahnya lebih kecil dengan 2 sayap lebar yang memanjang di sekitar sisi tenggorokan. Tiroid adalah sebuah kelenjar yang memiliki kelenjar di seluruh tubuh Anda. Tempat kelenjar tersebut membuat dan melepaskan zat yang membantu tubuh Anda melakukan hal tertentu. Tiroid akan menghasilkan hormon yang membantu mengontrol banyak fungsi vital tubuh Anda. Slide. Jika tiroid tidak berfungsi dengan baik, hal ini dapat berdampak pada seluruh tubuh. Jika tubuh memproduksi terlalu banyak hormon tiroid disebut dengan hipertiroidisme. Jika tubuh memproduksi terlalu sedikit hormon tiroid, ini disebut dengan hipotiroidisme. Pasien dengan usia 30-60 tahun yang di G dengan berdasarkan dari data medical record 3 tahun terakhir di UPTD RSUD, Dr. Insinyur Soekarno 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2019, jumlah pasien hipertiroid sebanyak 83 orang. Lalu pada tahun 2020 terdapat peningkatan dengan presentasi sebesar
5,677%. Kemudian di tahun 2021, presentase kasus hipertiroid meningkat lagi sebesar 37,86%. Sedangkan untuk tahun 2022 hingga bulan September tahun 2022, kasus hipertiroid ditemukan peningkatan 6,9%. Kasus pasien hipertiroid seperti selain itu penyakit hipertiroid masuk ke dalam 10 penyakit terbanyak selama 3 tahun terakhir di UPTD RSUD Dr. Insinyur Soekarno. Slide. Pengertian dari penyakit tiroid adalah gangguan yang dipicu oleh kelainan fungsi atau bentuk kelenjar tiroid. Biasanya penyakitnya lebih sering terjadi pada wanita karena kinerja kelenjar hormon tiroid berkaitan erat dengan hormon estrogen. Penyakit ini bukan tergolong penyakit yang menular, tetapi termasuk salah satu penyakit yang bisa diturunkan. Kanker tiroid adalah kondisi pertumbuhan jaringan yang tidak normal dalam kelenjar tiroid yang menyebabkan terjadinya tumor tiroid atau nodul tiroid. Sebagai orang awam mungkin kebingungan dengan apa itu tumor tiroid dan perbedaannya dengan nodul tiroid. Nodul tiroid dan tumor tiroid pada dasarnya mengacu ke kondisi yang sama, yang merupakan hasil pembelahan tidak terkendali dari sel-sel dalam kelenjar tiroid hingga menghasilkan jaringan ekstra. Next. Berikut adalah jenis-jenis dari tumor tiroid yang bersifat kanker. Yang pertama, papiler. Ini merupakan jenis kanker tiroid yang paling sering ditemukan, terutama pada wanita yang berusia di bawah 40 tahun atau secara umum pada umur 30-50 tahun. Kondisi ini diakibatkan oleh pertumbuhan abnormal sel folikel tiroid. Sel kanker tipe papiler mirip dengan sel tiroid normal sehingga sulit untuk mendeteksinya. Yang kedua, folikular. Jenis kanker tiroid ini juga berasal dari folikel tiroid. Tumor dan nodul tiroid jenis ini seringkali agak sulit dibedakan dengan nodul tiroid non-kanker. Jenis kanker ini berkontribusi sebesar sekitar 10-15% dari total kasus kanker tiroid dan biasanya menjangkit mereka yang berumur lebih dari 50 tahun atau kekurangan asupan fodium. Next. Yang ketiga, modular. Tipe kanker tiroid ini jarang ditemui, hanya sekitar 3% dari total kasus. Kanker tiroid modular berawal dari sel tiroid yang bernama sel C yang memproduksi hormon kalsitonin dan terletak di antara sel folikuler. Kanker tiroid ini berkembang lebih cepat dibandingkan tipe papiler dan atau folikular. Keempat, analplastik. Kanker tiroid analplastik berasal dari sel-sel folikuler. Jenis kanker tiroid ini paling jarang dijumpai, tetapi tumor tiroid dan bersifat paling ganas. Kanker ini biasanya diderita oleh orang yang berusia lebih dari 60 tahun. Gondok atau struma adalah kondisi ketika kelenjar tiroid mengalami pembesaran tapi bukan karena kanker. Next. Penyebab penyakit tiroid. Penyebab tiroid terjadi ketika kelenjar tiroid mengalami perubahan bentuk atau memproduksi terlalu sedikit atau terlalu banyak hormon tiroid. Terdapat beberapa jenis tiroid yang sering ditemui di antaranya adalah yang pertama hipotiroidisme. Kondisi ini terjadi ketika jumlah hormon tiroksin yang diproduksi oleh kelenjar tiroid terlalu sedikit. Yang kedua, hipertiroidisme. Kondisi ini terjadi ketika kelenjar tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid. Yang ketiga, kanker tiroid. Penyakit ini terjadi ketika munculnya jaringan kanker pada kelenjar tiroid. Penyebab kanker tiroid adalah DNA dalam sel-sel kelenjar tiroid bermutasi sehingga melakukan pembelahan secara tak terkendali dan menghasilkan jaringan ekstra. Meskipun demikian, apa yang memicu
mutasi tersebut belum diketahui secara pasti. Next. Keempat, gondok. Penyakit gondok umumnya terjadi karena adanya pembekakan kelenjar tiroid dan terlihat sebagai benjolan di leher. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan seseorang rentan mengalami gondok, diantaranya faktor keturunan atau riwayat gondok di keluarga, kekurangan asupan iodium, sering terpapar radiasi, kehamilan, dan efek samping obat-obat tertentu. Penyakit tiroid bisa terjadi pada siapa saja tanpa melihat usia, namun ada beberapa faktor yang bisa membuat seseorang bisa lebih beresiko sakit tiroid, diantaranya yang pertama perempuan, usianya 60 tahun, memiliki keluarga riwayat penyakit tiroid, memiliki riwayat penyakit tiroid seperti diabetes atau penyakit autoimun, pernah mengalami pengobatan dengan iodium radioaktif, pernah melakukan operasi tiroid, pernah menjalani radioterapi pada dada. Next. Gejala penyakit tiroid yang pertama, penderita hipertiroidisme dapat mengalami gejala berupa tremor, jantung berdebar-debar, berat badan menurun, mudah berkeringat, gangguan tidur, gugup, cemas, dan mudah tersinggung. Yang pertama. Yang kedua, penderita hipotiroidisme dapat mengalami gejala berupa mudah mengantuk dan cepat letih, mudah lupa, mudah merasa kedinginan, kulit dan rambut mulai kering, rambut mulai rontok, suara serak, pembengkakan di bagian tubuh, menstruasi yang lebih banyak dari biasanya pada wanita. Next. Yang ketiga, gejala pada kanker tiroid. Yang pertama, konstipasi atau diare, sulit menelan atau bernapas, ini termasuk pada kasus yang parah, suara berubah menjadi serak atau parau, benjolan pada kelenjar limfa di leher, benjolan yang bergerak saat menelan, bengkak pada leher, batuk berkelanjutan, nyeri pada leher dan kerongkongan, penurunan berat badan. Yang keempat, gejala struma. Saat pembesaran gondok masih ringan, penderita terkadang tidak akan merasa gejala apapun atau tidak menyadari bahwa kelenjar tiroidnya membesar. Namun ketika semakin besar, gondok akan menimbulkan benjolan di leher yang disertai dengan gejala lain seperti susah bernapas, sulit menelan, batuk, atau suara serak. Next. Ini mungkin teman-teman bisa lihat patofisiologinya. Patofisiologi dan ya. Ini bisa lihat teman-teman juga patofisiologinya. Penata laksanaan hipotiroidisme. Terapi utama untuk mengatasi hipotiroidisme dengan terapi pengganti hormon pada hipotiroidisme primer, konsentrasi thyroid stimulating hormone atau singkatnya dengan TSH, bias dilakukan sebagai acuan untuk memantau terapi T4 yang kurang sensitif dan bisa walaupun TSH dihambat. Namun pengukuran T4 bebas bisa menjadi acuan pada hipotiroidisme sekitar sekunder ketika pengeluaran TSH terganggu. Tujuan dari terapi hipotiroidisme adalah mengoreksi hipotiroidisme menjadi kondisi eutiroid atau mengurangi gejala dan normalitas sekresi TSH, mengurangi ukuran gondok dan atau prevensi kambuhnya kanker tiroid. Next. Hipertiroidisme, pengobatan untuk hipertiroidisme adalah dengan menggunakan obat antitiroid, radioiodin,
dan atau pembedahan. Kadar TSA berguna untuk mendiagnosis hipertiroidisme namun tidak dapat menentukan tingkat keparahannya. Oleh sebab itu, pengukuran kadar T3 atau T4 bebas sangatlah diperlukan efektivitas dari terapi. Sejumlah besar substansi dapat mengganggu sintesis dari hormon tiroid atau mengurangi jumlah jaringan tiroid. Senyawa tersebut adalah A. Ionamid, B. Penghambat transport iodida, C. Iodida, dan iodium radioaktif. Next. Kanker tiroid. Pilihan terapi terdapat karsinoma tiroid, diantaranya pembedahan radioaktif iodin dan terapi spesifik molekuler dengan beberapa agen terapeutik. Pilihan terapi bervariasi masing-masing, konsensus berdasarkan jenis dan stadium kanker. Nyon Kitty et al. 2015, ATA dan International Federation of Head and Neck Oncology Society menganjurkan lobektomi hanya dapat dilakukan pada kasus karsinoma tiroid terdiferensiasi baik dengan resiko frekuensi yang rendah, sementara resiko sedang dan moderat dianjurkan untuk tiroidektomi total agar tercapai kontrol lokal yang adekuat dan mempermudah untuk evaluasi operasi, sehingga menekan angka kekambuhan alur tata laksana karsinoma tiroid berdasarkan stratifikasi resiko, frekuensi, disertai dengan sejumlah parameter pemeriksaan yang bersifat prediktif terhadap respon terapi. Next. Mungkin mau dibacakan Mbak listnya ya Mbak Yuli. Struma, menurut Diani 2019, beberapa penata laksanaannya pada penderita struma yaitu yang pertama ada pembedahannya yaitu dengan membuang sebagian besar kelenjar tiroid. Sebelum pembedahan tidak memerlukan pengobatan dan setelah pembedahan akan dirawat kurang lebih 3 hari. Kemudian yang kedua ada iodium radioaktif. Pasien yang tidak ingin menjalani pembedahan untuk memberikan iodium radioaktif dapat mengurangi gondok sekitar 50%. Iodium radioaktif terkumpul di kelenjar tiroid untuk mengurangi radiasi ke jaringan tubuh yang lain. Yang ketiga adalah pemberian hormon tiroid dan obat anti steroid. Untuk menjaga agar TSH serendah mungkin, hormon tiroid atau T4 juga diberikan untuk mengatasi hipotiroidisme yang terjadi setelah operasi pengangkatan kelenjar tiroid. Obat anti tiroid saat ini yaitu thiamid adalah propilurasil atau PTU-12 dan methotrexate atau carbamisol. Next, Babi. Kemudian kita masuk ke konsep asuhan keperawatan. Yang pertama adalah pengkajian keperawatan. Di sini kita akan mengkaji yaitu data umum. Yang pertama itu identifikasi penderita, di mana di sini terdapat ada nama, usia, jenis kelamin, diagnosa medis, dan keluarga yang bisa dihubungi. Kemudian yang kedua kita mendata keluhan utama penderita. Umumnya penderita dengan tiroid itu perih pada leher, susah menelan, susah berdialog, tubuh jantung terasa berdetak kilat, keringat berlebih, dan tubuh terasa lemas. Dan yang ketiga, kita mengkaji riwayat penyakit saat ini. Biasanya penderita meringik, gemetar, tubuh terasa lemas, mual, muntah, tidak dapat tidur. Kemudian kita juga mengkaji riwayat penyakit yang dahulu, yaitu kita menanyakan penyakit yang dahulu yang memiliki hubungan dengan penyakit saat ini. Kemudian mengkaji riwayat kesehatan keluarga. Apakah anggota keluarga ada dengan penyakit yang sama yang diderita oleh pasien.
Kemudian riwayat psikososial. Akibatnya bekas luka operasi akan meninggalkan bekas luka sehingga ada kemungkinan klien akan dipermalukan oleh orang lain. Next. Kemudian kedua, pemeriksaan fisik. Pada umumnya keadaan penderita lemah dan kesadarannya kompos mentis dengan tanda-tanda vital yang meliputi tekanan darah, nadi, pernafasan, dan suhu yang berubah. Pada klien dengan preoperasi terdapat pembesaran kelenjar tiroid. Pada postoperasi, tiroidektomi biasanya didapatkan adanya luka operasi yang sudah ditutup dengan kasa steril yang direkatkan dengan hipapik serta terpasang drain. Drain perlu diobservasi dalam 2-3 hari. Bentuk kepala mesokepal, rambut bersih di bagian mata, tidak ada gangguan, hidung bersih, tidak ada sekret, kemudian mulut bersih di leher, adanya luka operasi, dan adanya balutan. Yang ketiga, di sini kami mengangkat 3 diagnosa keperawatan, yaitu pertama nyeri akut, kedua resiko infeksi, dan ketiga intoleransi aktivitas. Next, Mbak Wi. Yang pertama, diagnosa yang pertama yaitu nyeri akut. Tujuan dan kriteria hasilnya yaitu setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan, diharapkan masalah nyeri menurun dengan kriteria hasil, keluhan nyeri menurun, gelisah menurun, kemampuan mengontrol nyeri meningkat. Dengan intervensi keperawatannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Kedua, mengidentifikasi skala nyeri. Ketiga, memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Keempat, menjelaskan strategi meredakan nyeri. Dan kelima, kolaborasi pemberian analgetik. Next. Diagnosa yang kedua yaitu resiko infeksi. Tujuan dan kriteria hasilnya adalah setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan diharapkan masalah resiko infeksi dapat terasasi dengan kriteria hasil kemerahan menurun dan area luka membaik. Dengan intervensi keperawatan yang pertama, monitor gejala dan tanda infeksi lokal dan sistemik. Yang kedua, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien. Ketiga, menjelaskan tanda dan gejala infeksi. Dan keempat, mengajarkan cara memeriksa kondisi luka atau luka operasi. Next, Bawi. Diagnosa yang keempat adalah intoleransi aktivitas. Dengan tujuan dan kriteria hasil, setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan diharapkan masalah intoleransi aktivitas dapat teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari meningkat dan keluhan lelah menurun. Dengan intervensi keperawatan yang pertama, identifikasi strategi meningkatkan partisipasi dalam aktivitas. Yang kedua, fasilitasi aktivitas fisik rutin. Ketiga, ajarkan cara melakukan aktivitas yang dipilih. Dan keempat, kolaborasi dengan terapis okupasi dalam merencanakan dan memonitor program aktivitas. Baiklah, Mbak Ima, cukup sekian presentasi dari kami kelompok 3. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari karena sudah selesai pemaparan masing-masing Bapak sudah mendapatkan hasil diskusinya dan tugasnya, silakan penanya langsung saja, tidak melalui chat, tidak akan silakan yang mau bertanya.
Kan Bapak Ibu mungkin ada yang menyampaikan atau sharing pengalaman terkait dengan pengelolaan kasus 3 kasus tadi. Ada pertanyaan dari untuk kelompok 3 dari Bu Christine. Apakah penyakit tiroid bisa sembuh sendiri tanpa operasi, terutama yang mengalami pembengkakan atau benjolan? Dan apakah orang dengan tiroid wajib minum obat seumur hidupnya? Setelah Ya, didiskusikan Mbak, itu, Mbak langsung Ima, saya dijawab. akan menjawab. Ya, terima kasih Mbak Ima. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Christine Natalia. Eh, apakah penyakit tiroid bisa sembuh sendiri tanpa operasi, terutama yang mengalami pembengkakan atau benjolan? Biasanya itu jika sudah sampai mengalami pembengkakan atau benjolan, kemungkinan tidak bisa sembuh sendiri. Maka ya tindakannya itu harus dengan operasi. Dan kedua, apakah orang dengan tiroid wajib minum obat seumur hidup? Nah, menurut yang kami ketahui, memang minum obat seumur hidup, tetapi biasanya itu dalam berapa bulan itu biasanya ada maintenance-nya. Mungkin yang biasanya minum eh, dua kali dua kali sehari, kemungkinan dengan rutinnya mengecek T4 dan TSH biasanya itu ada penurunan dari minum obatnya, misalkan jadi dari 2 kali sehari menjadi 1 kali sehari. Sepatu dari kelompok 3 ada yang bisa menambahkan? Izin menambahkan ya Mbak ya. Untuk benjolan yang perihal apakah penyakit tiroid bisa sembuh sendiri tanpa operasi. Biasanya sih kalau menurut bila benjolan pada tiroid atau yang disebut dengan nodul tiroid merupakan suatu benjolan pada kelenjar tiroid yang bisa berupa terisi cairan. Nodul tiroid ada yang dapat menyebabkan gejala hipertiroid ataupun hipotiroid. Namun ada juga yang tidak menimbulkan gejala apapun sama sekali. Nodul juga bisa bersifat jinak ataupun ganas. Bila telah dilakukan pemeriksaan terhadap nodul tiroid dan ditemukan bahwa nodul tersebut adalah nodul jinak, berukuran kecil dan tidak menyebabkan gejala sama sekali, maka biasanya tidak diperlukan terapi apapun. Nodul tiroid kemungkinan besar tidak akan mengecil sendiri dan dapat membesar, namun pembesarannya biasa sangat lambat dan bisa terjadi selama bertahun-tahun. Nodul tiroid jinak sangat jarang berkembang menjadi ganas. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Jawaban dari kelompok 3. Bu Christine, gimana dengan jawaban kelompok 3? Baik, terima kasih. Selanjutnya, mungkin ada pertanyaan lagi? Dipersilakan.
Itu Bapak Ibu kalau mau yang ada yang mau ditanyakan. Apa mau sharing dengan pengalaman merawat pasiennya di rumah sakit masing-masing? Boleh sharing di sini. Begitu gitu Rosalina. Ya, mungkin saya menanyakan tadi terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya. Tadi ditanyakan apakah bisa sembuh. Karena pembesaran kelenjar tiroid itu kan penyebabnya banyak ya. Bisa jadi salah satunya disebabkan oleh peradangan, yang disebabkan oleh bakteri atau juga bisa disebabkan oleh virus. Nah, pada kasus-kasus tiroiditis akut seperti ini, apakah juga memang tidak bisa disembuhkan? Apakah memang harus menjalani pengobatan secara terus-menerus atau harus dilakukan pembedahan? Nah, tadi kan yang ditanya pembesaran kelenjar tiroid ya. Mungkin saya bisa bantu menjawab sesuai dengan yang tadi saya katakan, kan kalau misalkan itu hanya jinak masih bisa disembuhkan. Terus kalau misalkan perihal karena itu adalah penyebabnya bakteri, bisa setelah pengobatan bisa dilakukan pemeriksaan ulang, Bu. Perihal apakah masih ada bakterinya atau tidak, sehingga apakah nanti kelanjutannya perihal akan kita lihat lagi, evaluasi lagi perihal pembesaran tiroidnya tersebut. Mungkin teman-teman bisa bantu. Ya, artinya kalau kita lihat pembesaran kelenjar tiroid itu kan faktor penyebabnya banyak ya. Bisa jadi karena eh, misalnya karena pembesaran kelenjar tiroid yang disebabkan defisiensi yodium. Ya, sehingga terjadi pembesaran kelenjar tiroid. Kalau istilahnya mungkin gundukan ya. Nah, itu. Kemudian atau bisa juga disebabkan karena radang akut ya. Kemudian bisa juga disebabkan karena adanya tumor ya. Nah, apakah dari ketiga ini kan tadi yang ditanyakan itu apakah memang harus dilakukan pembedahan atau bisa cukup dengan pengobatan? Misalnya kalau kayak pasien dengan defisiensi yodium ya, pembesaran kelenjar tiroid yang disebabkan karena defisiensi yodium atau tadi yang disebut dengan penyakit gondok, itu kan terjadi sebagai mekanisme kompensasi dari tubuh karena adanya defisiensi yodium dalam jangka waktu yang lama. Ya, jadi karena adanya defisiensi yodium, misalnya karena asupan yang kurang atau mungkin karena konsumsi makanan yang dapat menghambat penyerapan yodium atau misalnya karena memang kebutuhan yodium yang tinggi gitu. Sehingga ada mekanisme kompensasi dari tubuh untuk mencukupi untuk mencukupi hormon tiroid ini dalam jumlah yang besar sehingga ada kompensasi dari kelenjar itu untuk mencukupi tadi produksi hormon tiroid. Sehingga dampaknya itu dapat menyebabkan terjadinya hipertrofi kelenjar tiroid. Nah, kalau kasus seperti ini kan kita lihat tidak harus dilakukan pembedahan ya, karena orang dengan gondokan, penyakit gondok itu kan tidak selalu terjadi peningkatan kadar hormon tiroid ya. Nah, kalau dia tadi pembesaran kelenjar tiroid karena mekanisme kompensasi, kemudian tidak terjadi peningkatan kadar hormon tiroid dalam darah, ini permasalahannya kalau saya sih melihat hanya di segi estetika ya.
estetika. Mungkin terlihat tidak kurang bagus ya karena ada pembesaran kelenjar tiroid. Tapi kalau selama kadar hormon tiroid dalam darah itu tidak tinggi, itu kan tidak harus dilakukan pembedahan. Kemudian tadi kalau pada kasus-kasus tiroiditis akut ya, kalau penata laksanaan itu dilakukan secara cepat sehingga mencegah penyakit ini berkembang menjadi lebih buruk dan mencegah terjadinya komplikasi, saya rasa masalah ini bisa diatasi gitu. Ya mungkin memang tetap harus dilakukan monitoring ya, karena resiko terjadi peningkatan kadar hormon tiroid itu kan juga bisa terjadi secara mendadak ya. Misalnya dalam kondisi stres fisik itu kan juga dapat menyebabkan peningkatan kadar hormon tiroid atau stres lah ya, fisik maupun psikologis. Nah, kemudian kalau karena pembesaran kelenjar tiroid yang disebabkan karena adanya tumor, nah kalau ini kan memang harus dilakukan mungkin terapi radiasi dengan pemberian yodium ataupun mungkin dengan pembedahan itu sebagai alternatif untuk dilakukan penata laksanaannya. Jadi kalau menurut saya ya kemungkinan ya tadi tidak harus dilakukan pembedahan dan kalau misalnya dia sifatnya akut itu masih mungkin untuk disembuhkan. Ya, tapi memang harus dilakukan kontrol ya. Gitu mungkin. Mbak Bu, siapa tadi? Oke. Kalau ada lagi yang lain yang mau menambahkan atau diskusi yang lain terkait dengan diabetes mellitus atau terkait dengan diabetes insipidus? Pertanyaan Bu dari Bu Wiwi ini untuk kelompok diabetes mellitus. Pertanyaan dari Bu Wiwi, izin bertanya pasien dengan diabetes mellitus, edukasi apa yang seharusnya kita lakukan pada pasien dan keluarga supaya pasien tidak jatuh ke penyakit yang lebih parah seperti mengalami gagal ginjal? Ya, monggo silakan dijawab kelompoknya Mbak Ima ini. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Wiwi. Mungkin kalau ini edukasi apa yang dilakukan pada pasien atau keluarga, mungkin bisa di ini pola makan, dari pola makan, pola hidup terutama itu. Di mute Mbak Ima suaranya. Iya, mungkin ini untuk pola hidupnya pasien, dari pola makan, kemudian kehidupannya dia seperti apa. Nah, untuk edukasinya terutama untuk pola makan dan pola hidupnya seperti itu. Jadi biar nanti kalau tertata dari pola hidup dan pola makan sudah tertata, kemungkinan untuk penyakit yang akan lebih parah mungkin tidak akan cepat memperparah keadaan seperti itu. Mungkin ada yang lain untuk menambahkannya. Kalau Mbak Wiwi, gimana, ada yang disambas dari jawaban saya? Mungkin bisa Mbak, cuma kan terkadang ini kan posisinya pasien itu selain pola makan kan harus ada semacam obat-obatan gitu ya Mbak ya. Kan sedangkan kalau pasien itu terkadang kan kalau sudah merasa nyaman, enak, obatnya tidak diminum atau seperti itu kan bisa mengarah ke hal yang lebih buruk. Ya berarti kan mungkin apakah dengan edukasi lain semacam setelah tadi kan obat pola hidup, pola makan, nah seperti itu. Berarti kan tetap misalkan pasien ada obat harus teratur minum obatnya kan. Ya berarti kan seperti itu mungkin ya Mbak. Mungkin saya nambahin sedikit lah. Itu aja. Ya,
bisa ditambahkan seperti itu, Mbak Wi. Jadi emang kalau pasien sudah merasa enak badannya, sudah merasa nggak sakit, mungkin iya ya untuk minum obatnya mungkin akan di-stop gitu. Tapi kita sebagai tenaga kesehatan untuk edukasi pengulangan dan edukasi secara terus-menerus gitu, dan bisa ditambahkan untuk efek dari tidak minum obat akan terjadi seperti itu, Mbak Wi. Oke, Mbak, terima kasih. Sama-sama, Mbak Wi. Mungkin ada pertanyaan lagi dari kelompok 2, diabetes insipidus, atau kelompok yang lain. Monggo teman-teman kalau ada yang ditanyakan lagi. Atau Bu Rosalina bisa menambahkan lagi, Bu. Coba saya coba. Udah terlihat ya? Sampun, Bu. Ampun. Sampun. Sampun, Bu. Ini ya. Baik, kalau kita lihat untuk penata laksanaan diabetes mellitus itu kan yang pertama itu ada penyuluhan dan pendidikan kesehatan, kemudian ada perencanaan makan atau diet, ada exercise atau olahraga, kemudian ada intervensi farmakologis, apakah itu dengan menggunakan obat antidiabetik oral ataupun dengan insulin. Kemudian ada pemantauan kadar Iya, tentu pulang nggak pulang juga. ya, Ayo. Nanti di sini nanti aja kan di sana masih kotor. udah Bu. Ya, nah kalau kita lihat kan memang kenapa edukasi itu menjadi hal yang penting dalam penata laksanaan pasien DM. Ya, karena dengan edukasi itu, Waalaikumsalam. Karena dengan edukasi itu diharapkan akan mengubah persepsi, ya, mengubah persepsi. Tadi seperti yang disampaikan, mengubah persepsi pasien itu penting, ya, karena seperti tadi yang disampaikan, oh kalau sudah gula darahnya sudah turun, oh ini boleh nggak minum obat gitu, ya. Padahal kalau pasien itu bisa mengontrol gula darahnya, salah satu alternatifnya adalah dengan konsumsi obat-obatan. Kecuali kalau pasiennya itu yakin ya, misalnya dengan perencanaan makan, kemudian dengan olahraga itu bisa mengontrol kadar gula dalam darah. Nah, itu mungkin tidak dibutuhkan intervensi farmakologis, ya. Nah, penyuluhan kesehatan itu mencakup berbagai aspek terkait dengan penata laksanaan ini. Apakah itu dengan dietnya, makan apa makanan yang dianjurkan, makanan-makanan dengan indeks glikemik yang rendah yang dianjurkan untuk pasien itu seperti apa. Tentunya yang dianjurkan itu juga makan makanan yang tinggi serat, ya. Karena makanan yang berserat itu akan membantu memperlambat proses penyerapan glukosa ke dalam darah, ya. Jadi karbohidrat yang sifatnya kompleks itu kenaikan kadar gulanya itu akan lebih lama, ya, karena dia butuh waktu untuk proses pemecahan, ya, termasuk dengan makanan yang tinggi serat. Kemudian olahraga yang dianjurkan itu yang seperti apa, ya. Apakah cukup dengan 15 menit dalam satu hari, itu dilakukan secara rutin seminggu 5 kali. Nah, kemudian yang penting juga disampaikan, mengapa ini harus dilakukan? Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya komplikasi. Ya, komplikasi itu bisa komplikasi yang sifatnya akut, misalnya peningkatan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemi, atau juga komplikasi yang sifatnya tadi yang akut bisa hipoglikemi atau juga bisa hiperglikemi, ya. Kemudian yang kronis itu terutama yang mengganggu sistem peredaran darah, apakah itu mikrosirkulasi ataukah makrosirkulasi. Yang peredaran darah besar
ataupun peredaran darah kecil. Yang kecil itu yang eh, sering terjadi itu mungkin ya tadi retinopati yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan penglihatan, kemudian nefropati mungkin nanti yang akan berujung pada eh, gagal ginjal, harus cuci darah ya. Kemudian yang pembuluh darah besar itu misalnya penyakit perifer arterial disease yang menjadi salah satu faktor resiko terjadinya ulkus diabetic foot atau mungkin stroke atau bisa juga jadi karena apa CAD ya, coronary arterial disease. Nah, itu juga perlu kita sampaikan ke pasien bahwa kenapa kok gula ini harus eh, dikontrol. Dampaknya apa? Kalau akan terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah. Ya, mungkin itu tambahan dari saya. Ini untuk penata laksanaannya. Mungkin ada yang mau sharing lagi atau menambahkan. Terima kasih Guru Salina. Mungkin teman-teman lagi ada yang mau ditanyakan, ada atau yang mau sharing tentang pengalaman di rumah masing-masing mungkin merawat pasien dengan diabetes mellitus, kemudian diabetes insipidus dan gangguan tiroid. Mungkin ada yang bisa berdiskusi, monggo silakan sharing pengalamannya, dipersilakan. Bapak Ibu pernah punya pengalaman merawat pasien dengan diabetes insipidus? Meskipun kasus ini kan sangat jarang ya. Ada yang punya pengalaman mungkin bisa sharing untuk perawatan pasien dengan diabetes insipidus? Baik, ada pertanyaan di kolom chat untuk kelompok diabetes insipidus dari kelompok 2. Dari tulis nama lalu, izin bertanya, pasien diabetes insipidus biasanya sangat banyak minum karena sering haus. Apakah ada penanganan yang signifikan untuk menangani rasa haus berlebih pada pasien diabetes insipidus? Bisa dijawab untuk kelompok diabetes insipidus. Kelompok diabetes insipidus ada yang sudah punya jawaban dari pertanyaan Ibu Risma? Aduh,
Selamat sore Mbak Ima. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Lisna. Apakah ada penanganan yang signifikan untuk menangani rasa haus berlebih pada pasien diabetes insipidus? Kita bisa memberikan es batu untuk mengurangi rasa hausnya pada pasien diabetes insipidus. Untuk mengurangi rasa hausnya, memang jarang dilakukan, tapi untuk pasien pada gagal ginjal bisa teratasi, Mbak Lisna. Mohon maaf, Ibu, ini pasiennya diabetes insipidus, nggih? Jadi kalau orang dengan diabetes insipidus itu gejalanya kan dia karena adanya gangguan pada produksi hormon ADH, antidiuretik hormon, karena adanya defisiensi hormon ADH, itu sehingga adanya gangguan pada proses reabsorpsi cairan di tubulus distal ginjal. Jadi kalau normal itu kan manusia itu mengeluarkan urin itu sekitar 1,2 sampai 1,5 cc ya. Jadi produksinya itu kan kurang lebih 0,5 sampai dengan 1 cc per kilogram berat badan per menit ya. Kan kurang lebih sekitar segitu. Nah, kemudian pada orang yang mengalami defisiensi hormon ADH atau vasopresin, itu dia tidak mampu mereabsorpsi. Jadi cairan yang harusnya diserap kembali, jadi ginjal itu dalam 1 hari, 24 jam itu menerima kurang lebih 18 liter darah, 18 liter cairan yang dibentuk menjadi urin. Nah, yang keluar itu kan hanya 1,5. Ya, sisanya 16,5 liter itu kan akan direabsorpsi, akan diserap kembali. Nah, ketika terjadi defisiensi ADH, proses ini tidak terjadi. Ya, tidak ada proses reabsorpsi kembali cairan di dalam tubulus distal ginjal. Sehingga karena tidak ada reabsorpsi cairan di dalam tubulus distal ginjal, urin itu keluar. Jadi orang yang mengalami diabetes insipidus itu mereka dapat, ya tadi yang disampaikan, siapa tadi yang presentasi? Pak Yanuar ya. Itu kan menyampaikan urin yang keluar itu kurang lebih 3-20 liter dalam 1 hari. Nah, bayangkan orang yang keluar urin, maksudnya dalam jumlah 2 liter aja itu orang pasti sudah merasa haus. Apalagi kalau yang keluar itu sampai 20 liter. Nah, pasti kan ini akan menyebabkan dehidrasi, ya, rasa haus yang sangat berlebih gitu. Makanya kan penyakit ini kan ditandai dengan produksi urin yang meningkat dan rasa haus polidipsi yang luar biasa, yang berlebih. Maka orang akan cenderung untuk banyak minum. Ya. Nah, penanganannya nggak boleh kita batasi cairan karena resikonya dehidrasi. Apalagi kalau tadi saya nggak tahu kenapa harus dikasih es batu. Kalau orang dengan gagal ginjal, itu oke lah untuk mengurangi rasa haus pada pasien yang mengalami gagal ginjal atau yang mengalami hemodialisa, itu untuk mengatasi hausnya atau untuk mengurangi asupan cairan, itu bisa diberikan es batu gitu ya. Tapi ini kan pasien dengan diabetes insipidus. Diabetes insipidus di mana produksi urinnya banyak, kemudian resikonya kalau cairan ini tidak dibatasi, resikonya kalau cairan ini kita batasi, pasien akan dehidrasi. Akan terjadi hipernatremi, pasiennya bisa kejang, bisa sampai menurunkan kesadaran gitu. Gitu, Bu. Itu tadi yang tanya. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, mungkin gitu. Jadi rasa haus yang berlebih pada pasien diabetes mellitus itu ya memang karena dehidrasi, karena kekurangan cairan. Jadi ya diberikan saja gitu.
toh airnya itu juga keluar ya. Sambil kan tentunya penyebab primer penyakitnya itu kan harus diatasi. Begitu mungkin tambahan dari saya. Jadi jangan dibatasi ininya. Monggo kalau ada. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Monggo kalau ada yang mau menambahkan yang lain. Ini sudah terjawab, Mbak. Dari pertanyaannya sudah dijawab sama Bu Rosalina. Jadi kalau diabetes insipidus itu tidak ada batasan pemberian cairan. Jadi kalau mau minum ya silahkan diberikan minum gitu, karena dia outputnya semakin banyak, otomatis dia akan merasa kehausan. Jadi tidak ada batasan untuk pemberian cairan. Dan resikonya kalau dibatasi cairan, maka pasien akan mengalami dehidrasi dan akan hiponatremi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Monggo silakan. Ya, perbedaan diabetes insipidus dengan diabetes mellitus itu mungkin sama-sama mengalami gejala polidipsi dan poliuri ya. Tapi perbedaannya kalau di diabetes insipidus dia tidak mengalami gangguan pada kadar glukosa dalam darah. Nah, kalau pasien DM itu kan dia ada gangguan kadar glukosa darahnya. Kalau orang dengan diabetes insipidus ini tidak ada masalah di glukosa darahnya. Monggo, ada lagi? Kalau tidak ada, saya rasa mungkin cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk kelompok yang sudah menyampaikan materi terkait dengan diabetes mellitus, diabetes insipidus, dan gangguan pada kelenjar tiroid. Ya, semoga apa yang disampaikan tadi oleh teman-temannya itu bermakna ya untuk teman-teman semua dan memberikan informasi tambahan ya terkait dengan pengelolaan pada pasien dengan gangguan sistem endokrin. Baik, kalau tidak ada saya rasa cukup. Mohon maaf kalau ada yang salah dalam penyampaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya izin live dulu. Iya, Bu.